Bismillahirrahmanirrahim. Ila husun ila ruhi Sayyidul Kasir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut di ayat ini. Sebenarnya pengennya di situ, tapi karena belum siap, kita di sini aja. Ayat 82 ya. Wa amal jidara fakana li ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Fa'arada rabbuka ayyabluga asyiddahuma wa yastakhrija kanzahuma wa rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Wa amma dan adapun al-jidara dinding fakana maka dia li ulama ini milik dua anak muda yatima ini yang kedua yatim fil madinati di kota Madinah. Di kota itu ya, bukan kota Madinah, di kota itu. Wakana dan tahtahu di bawahnya kanzun harta simpanan lahuma bagi keduanya. Wakana dan adalah abuhuma ayah keduanya soliha orang yang soleh. Fa'arada mereka menghendaki rabbuka Tuhanmu ayyabluwa keduanya sampai asyaddahuma dewasanya mereka wa yastakhrija dan keduanya mengeluarkan kanzahuma harta simpanan rahmatan sebagai rahmat min dari rabbika Tuhanmu wa ma fa'altuhu dan tidak fa'altuhu aku melakukannya dari amri urusanku. Dzalika ta'wil itulah apa yang lam tidak pasti kamu mampu alaihi atasnya sobro sabar. Jadi dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada dewasanya mengeluarkan simpanan itu sebagai nikmat dari Tuhanmu. Bukankah aku melakukannya itu menurut kemampuanku sendiri? Jadi Habib Hidil menjelaskan kalau itu bukan keinginannya dia sendiri. Nah ini ada yang digarisbawahi, bukan keinginan dia sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar. Nah kalau di Kementerian Agama dinding rumah itu ya sama pendapatnya ya. Dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka. Ayahnya adalah orang yang soleh. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, di dalam ayat ini tergantung suatu dalil yang menunjukkan bahwa kata qaryah atau kampung dapat diartikan dengan kata Madinah yang berarti kota. Karena dalam ayat sebelumnya disebutkan hatta idza ataya ahla qaryah, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu kampung. Bahkan al-ulama ini yatima ini fil Madinah, dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Masalah ini sama dengan yang disebutkan di surat Muhammad. Ayatnya waka'ayyim min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka. Dan berapa banyak negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu. Kemudian ada juga di surat Az-Zukhruf, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an
ala rajulin min qaryataini azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Makkah atau dan Taif. Mana ayatnya? Maksudnya tuh dinding rumah ini sengaja aku perbaiki karena ia merupakan milik dua anak yatim di kota ini. Di bawah rumahnya ini ada simpanan bagi keduanya. Menurut Ikrimah, Qatadah dan lain-lain, bukan hanya seorang mengatakan bahwa di bawah rumah tersebut terdapat harta yang terpendam. Bukan hanya hartanya, tapi ada lagi yang lain ya. Demikian menurut secara lahiriah, ini menurut Ibnu Jarir. Al-Aufi juga sama ya, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, di bawah rumah itu terdapat pembendaharaan ilmu yang terpendam. Ada ilmunya juga. Kalau Mujahid mengatakan bahwa yang terpendam itu berupa lembaran-lembaran yang bertuliskan ilmu pengetahuan di dalam sebuah hadis berperingkat marfu. Kemudian Al-Hafiz dalam kitab Mustadnya Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad Ibnu Amir mengatakan bahwa di Mustadnya itu telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id itu cerita kepada Bishr Ibnu Munzil, kemudian telah menceritakan kepada kami Al-Haris, kemudian ceritanya, sesungguhnya harta yang terpendam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya adalah berupa lempengan-lempengan emas yang padanya tertulis kalimat berikut. Ini ada kata-katanya. Jadi kata-kata ini ditulis dengan emas. Aku merasa heran terhadap orang yang mengakui dirinya beriman kepada takdir, mengapa dia bersusah payah. Dan aku heran terhadap orang yang ingat akan neraka, mengapa dia tertawa. Dan aku merasa heran kepada orang yang ingat akan mati, mengapa dia lalai. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisannya tulisan Arab ya. Makanya kenapa kok Nabi Khidir harus melindungi itu, harus memberdirikan ulang. Ternyata ada kalimat itu, ada emas di dalamnya. Bishr Ibnu Munzil yang disebutkan dalam sanad ini adalah kadi dari Al-Masisah. Siapa yang ingat apa kalimat yang ditulis tinta emas tadi? Ada yang ingat? Ini yang penting ini. Saya ulangi ya. Ingat-ingat ya, ini ingat-ingat. Soalnya saking pentingnya dia sampai ditulis dengan emas. Aku merasa heran terhadap orang yang mengakui dirinya beriman kepada takdir. Kenapa dia bersusah payah? Dan aku heran terhadap orang yang ingat akan neraka, kenapa dia tertawa. Dan aku merasa heran kepada orang yang ingat akan mati, kenapa dia lalai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah hafal? Belum, kau ulangi ya. Aku tahu sama ulangi setelah saya ya. Aku merasa heran terhadap orang yang mengakui dirinya beriman kepada takdir. Mengapa dia bersusah payah? Dan aku heran terhadap orang yang ingat akan neraka. Mengapa dia tertawa?
Dan aku merasa heran kepada orang yang ingat akan mati. Mengapa dia lalai? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa saya ngapal? Anak saya ngapal? Sekali lagi ya. Sampai orang yang hafal situ baru kita lanjutkan. Aku merasa heran terhadap orang yang mengakui dirinya beriman kepada takdir. Kenapa dia bersusah payah? Ingat ya, takdir susah payah. Ya, kata kuncinya itu, takdir susah payah. Dan aku heran terhadap orang yang ingat akan neraka. Mengapa ia tertawa? Dan aku merasa heran kepada orang yang ingat akan mati. Mengapa ia lalai? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama, apa tadi? Takdir susah payah. Kemudian neraka tertawa. Kemudian mati lalai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ulangi ya. Takdir tulisannya susah payah, neraka tertawa, mati lalai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba sing lanang orang sing hafal enggak? Pakai kata-kata sendiri tidak apa-apa. Coba maju sini. Kang mic-nya. Aku heran kepada orang yang teringat akan mengakui dirinya beriman kepada takdir, tapi dia bersusah payah. Terus? Aku heran kepada orang yang teringat akan neraka, tapi dia tertawa. Terus? Aku heran kepada orang yang ingat akan mati, tapi dia lalai. Terus? Satu lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah bagus. Situ dulu. Ono piro lagi? Oh, ono merah. Wis. Bojomu merah iki. Ono merah. Biasanya di satu 20-an. Kok pas nampil keluar merah? Ya rezeki mulai. Lanjut. Besok Ibnu Munzil. Nah, kita lanjutkan ya. Oh, yang perempuan yang perempuan. Ada kan yang perempuan? Kalau ada boleh. Sama pertanyaannya. Ada yang perempuan? Salah siti gak apa-apa. Ada. Tahu lagi yang perempuan sudah mau wakil ini ya. Dia mau. Aku heran terhadap orang yang mengakui dirinya beriman kepada takdir. Mengapa dia bersusah payah? Lalu aku heran terhadap orang yang ingat akan neraka. Mengapa ia tertawa? Dan aku merasa heran kepada orang yang ingat akan mati. Mengapa ia lalai? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, asing perempuan. Ada satu orang perwakilan, semuanya. Oh ada, oke coba. Aku heran terhadap orang yang percaya, yang mengakui bahwa dirinya beriman. Mengapa dia beriman kepada takdir? Mengapa ia bersusah payah? Aku heran terhadap orang yang ingat akan neraka. Mengapa ia tertawa? Dan aku heran kepada orang yang mengingat mati. Mengapa ia lalai? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa lagi muncul biru lagi? Oh merah juga. Oke. Alhamdulillah wassalamualaikum. Lanjut ya.
Satu kamar. Bishr ibnu Munzil yang disebutkan dalam sanad ini orang yang seorang kadi itu kayak hakim ya. Kalau di Indonesia hakim. Sehubungan dengan hal ini diriwayatkan oleh banyak asar bersumber dari ulama salaf, antara lain Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa di dalam kitab tafsirnya bahwa telah menceritakan kepada Yakub juga menceritakan kepada Al Hasan ibnu Habib ibnu Nutbah. Dia juga cerita kepada Salamah dari Naim Al-Anbari, salah seorang murid Al Hasan, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Al Hasan Al Basri menafsirkan makna firman-Nya, dan di bawahnya itu ada harta simpanan benda bagi mereka berdua. Simpanan itu berupa lempengan emas yang padanya termaktub kalimat berikut. Nah, ini ada beda kalimat yang berbeda. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku merasa heran kepada orang yang beriman kepada takdir, mengapa ia bersedih hati, dan aku merasa heran kepada orang yang beriman kepada kematian, mengapa ia bersenang hati, dan aku heran kepada orang yang mengenal dunia serta silih bergantinya dengan para ahlinya, mengapa dia merasa tenang kepadanya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah. Nah, ini beda versi ya, tapi intinya sama. Takdir itu, lewat surat takdir gak usah sedih-sedih teman-teman, karena semuanya sudah tertulis. Lanjut ya. Telah menceritakan kepadaku Yunus menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Abbas dari Umar Maula ini bekas budak ya, mengatakan bahwa sesungguhnya harta terpendam disebut oleh Allah yang diceritakan pada para pemuda penghuni gua Al-Kahfi, yaitu firman-Nya, di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka berdua berupa sebuah lempengan emas. Nah ya, sama intinya, lempengan emas. Ini dari kenapa kok harus disebutkan lengkap? Untuk menjelaskan cek lengkap ya, kayak ngerti sanate dari awal gimana. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ono bismillah ya. Mengherankan orang yang percaya dengan adanya neraka lalu ia dapat tertawa, mengherankan orang yang percaya dengan takdir lalu ia bersusah payah, mengherankan orang yang meyakini kematian lalu ia merasa aman darinya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba utusannya. Kemudian versi yang lagi aja ya. Selanjutnya di sini juga dijelaskan, telah menceritakan pula kepadaku Ahmad ibnu Hazim al-Ghifari, telah menceritakan kepada kami Hunadah binti Malik yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar teman suaminya yaitu Hamad ibnu Walid As-Sarafi mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ja'far ibnu Muhammad mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, bahwa hal itu merupakan prasasti yang terdiri atas 2 baris setengah. Ada prasastinya ya. Baris yang ketiganya tidak lengkap. Padanya disebutkan, aku heran kepada orang yang beriman kepada pembagian rezeki, mengapa dia bersusah payah, dan aku heran kepada orang yang beriman dengan hari hisab, maksudnya perhitungan amal perbuatan, kenapa dia lalai kepadanya, dan aku heran kepada orang yang percaya dengan kematian, mengapa ia bergembira. Setelah baca lagi ketuanya kok sedih-sedih ya. Tapi bagaimanapun juga orang yang nggak pernah senyum berarti ya kurang syukur ya. Tapi di sini nek uang nggak pernah kok ketawa terus berarti gak eling rokok. Kok kerja teman-teman gak eling kalau dia itu harta sudah dibagi, rezeki sudah dibagi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin.
Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahala kepadanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Itu kalau Allah membuat perhitungan. Selanjutnya Hunadah mengatakan bahwa kedua anak itu dalam keadaan terpelihara berkat kesalehan kedua orang tuanya. Tetapi tidak ada yang menyebutkan bahwa keduanya berlaku soleh. Disebutkan pula bahwa jarak antara keduanya dengan ayahnya yang menyebabkan keduanya terpelihara 7 turunan. Dan ayah mereka adalah seorang ahli menulis, suka menulis. Apa yang disebutkan oleh imam dan apa yang disebutkan oleh hadis di atas pada hakikatnya tidak bertentangan dengan pendapat Ikrimah. Ikrimah itu siapa? Anaknya Abu Jahal. Ikrimah menunjukkan sesungguhnya yang terpendam itu adalah harta. Dikatakan demikian karena mereka menyebutkan bahwa harta peninggalan yang terpendam itu berupa lempengan emas yang disertai dengan harta yang cukup berlimpah. Terlebih lagi padanya bertuliskan ilmu yang berupa kata-kata bijaksana dan nasihat-nasihat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana abuhuma sholihah, sedangkan ayahnya seorang yang soleh. Dari pengertian ayat ini disimpulkan bahwa seorang yang lelaki yang soleh dapat menyebabkan keturunannya terpelihara. Kisah Walanang, perhatikan, penting. Laki yang soleh dapat menyebabkan keturunannya terpelihara, dan berkah ibadah yang dilakukannya menaungi mereka di dunia dan akhirat. Berarti saja nih, sampai itu merasa soleh, itu bisa jadi karena doanya mbah-mbahmu sing biyen-biyen. Maka kita jangan lupa tawasul kepada mereka-mereka itu. Lanjut, bagaimana maksudnya? Yaitu dengan memperoleh syafaat darinya dan derajat mereka ditinggikan ke tingkat yang tertinggi di dalam surga berkat orang tua mereka, agar orang tua mereka senang dengan kebersamaan mereka di surga. Nah, kayak Ustaz Yasin punya mertua, punya ibu, itu juga harus sering kita berterima kasih kepada beliau-beliau itu. Karena ya apa, suksesnya kita di dunia itu tidak luput dari perjuangan orang tua, baik itu di dunia maupun akhirat. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran juga dalam As-Sunnah. Lanjut ya. Said Ibnu Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kedua anak itu terpelihara berkat kesalehan kedua orang tuanya. Tapi sudah ada dua sanad ini, ada dua sanad. Ada dua, lumayan ada dua sanad ya. Yang menyebutkan bahwa kedua anak itu terpelihara, maksudnya terpelihara dari neraka. Dalam keterangan terdahulu disebutkan bahwa orang tua tersebut adalah kakek ketujuhnya. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Fa'arada rabbuka ayyabluga asyaddahuma wa yastahrijah kanzahuma, maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa iradah atau kehendak dinisbatkan kepada Allah karena usia beliau keduanya tidaklah mampu berbuat apapun terhadap harta terpendam itu kecuali pertolongan Allah. Hal yang sama disebutkan dalam kisah anak muda yang dibunuh, yaitu di ayat 81 tadi. Faradna ayyabdilahuma rabbuhuma khairon min. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu. Yang anak yang dibunuh tadi, kan ada anak yang dibunuh, ada yang satu lagi yang itu dipelihara hartanya. Dalam kisah itu disebutkan fa'arat tuh an-ai bahal yang bertujuan untuk merusakkan perahu. Kemudian firman Allah, rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri, sebagai rahmat bagi Tuhanmu, bukankah aku melakukannya itu menurut kemampuanku sendiri. Jadi seadanya apa yang rusak itu karena bersemata-mata karena rahmat dari Allah. Lanjutkan, artinya apa yang aku lakukan dalam ketiga peristiwa tadi tiada lain merupakan rahmat Allah kepada pemilik perahu karena orang tua si anak dan kedua anak laki-laki yang soleh. Aku melakukannya itu bukan karena kemauanku sendiri,
melainkan aku diperintahkan untuk melakukannya dan aku mengerjakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Berangkat dari pengertian ayat ini, maka orang-orang yang berpendapat bahwa Khidir adalah seorang nabi, dalilnya adalah firman Allah, yaitu Al-Kahfi 65 ya. Wajada amdan min ibadina ataina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Itu yang menunjukkan bahwa nabi itu adalah seorang Khidir itu adalah seorang nabi. Ulama lainnya mengatakan bahwa Khidir adalah seorang rasul. Bahkan pendapat lainnya mengatakan bahwa Khidir adalah malaikat. Wah, aneh-aneh ya. Menurut apa yang dinukil oleh Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwa Khidir bukan nabi, melainkan seorang wali. Hanya Allah lah yang tahu kebenarannya. Ibnu Qutaibah mengatakan di dalam kitab Al-Ma'arif bahwa Khidir adalah Balya ibnu Mulkan ibnu Fali ibnu Abid ibnu Salih ibnu Al-Fursat ibnu Sam ibnu Nuh alaihi salam. Mereka mengatakan nama julukannya adalah Ibnu Abul Abbas, sedangkan nama panggilannya adalah Khidir. Dia adalah anak seorang raja, demikian menurut keterangannya yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahzibul Asma. Dia juga dan lainnya juga meriwayatkan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Wah, ini sampai hari kiamat nanti. Kalau di tafsir ini, Khidir di sini tidak itu Nabi Khidir ya. Cuman karena Ustaz Yasin senengnya panggil Nabi, tak terus Nabi. Masih hidup sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ada dua pendapat ya. Tapi An-Nawawi dan Ibnu Salah cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa Khidir masih hidup sampai sekarang. Mereka yang mengatakan bahwa dia masih hidup menyebutkan bahwa berbagai kisah dan asar dari ulama salaf. Nabi Khidir pernah disebutkan pula dalam beberapa hadis, tapi tidak ada satupun di antara yang soleh. Yang paling terkenal adalah hadis yang mengenai takziah atau ucapan bela sungkawa saat Nabi wafat, tapi sanadnya dhaif. Jadi Nabi Khidir ini masih hidup ya. Ada yang main ketemu? Langsung auto ilmu laduni. Biasanya ulama-ulama khusus ini yang bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Salah satu yang pernah bertemu beliau itu mbahnya Kiai Mutawakil ya. Pernah diceritakan pernah bertemu beliau. Kiai Mutawakil itu ketua MUI Jatim. Mbahnya sudah meninggal. Namanya Kiai Hasan Sepuh. Kalau pengen ke makamnya ada di Probolinggo. Lanjut. Nabi Muhammad SAW dalam doanya saat menjelang perang Badar berdoa seperti ini. Allahumma inna tuhlik hadhil isabah la tu'bad fil ardh. Ya Allah, jika golongan kaum muslimin ini binasa, engkau tidak akan disembah lagi di bumi. Tidak ada satu riwayat pun yang menukil bahwa Khidir datang menghadap Rasulullah SAW tidak menemuinya, serta tidak pula berperang bersamanya. Seandainya, ini saya baca tafsirnya ya, seandainya Khidir masih hidup, tentunya dia termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW dan sebagai salah seorang sahabatnya, karena Nabi diutus kepada semua makhluk baik manusia maupun jin. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laukana Musa wa Isa hayaina ma wasi'ahuma illa tibai." Seandainya Musa dan Isa masih hidup, tentulah ia keduanya mengikutiku. Barangkali hal ini merupakan salah satu dari kekeliruan yang dilakukan oleh penulis atau ditambahkan oleh seorang zindik dalam tafsirnya, karena pendapat ini bertentangan dengan hadis mutawatir bahwa Isa kelak di akhir zaman akan turun. Nah, ini nanti ada penjelasan lagi untuk ini. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal,
Beliau pernah bersabda bahwa tidak ada lagi seorang pun yang bersamanya di malam itu hidup di muka bumi setelah lewat 100 tahun dan banyak dalil-dalil yang semakna. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Adam dari Ibnu Mubarak, dari Ma'mar, dari Haman ibnu Munabih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW sehubungan dengan Nabi Khidir. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama summiya khadiran li'annahu jalasa ala farwatim bayda'ah fa'idha hiya tahtahu tahtazzu khatra. Sesungguhnya dia diberi nama Khidir karena dia ia duduk di atas rumput yang kering, maka rumput yang ada di bawahnya berubah warna jadi hijau. Nah itu asal nama Khidir. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitab Sahih Bukhari dari Haman Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innama summiyal hadiru li'annahu jalasa ala farwatin fa'idah hiya tahtazu min khalfihi khadra. Sesungguhnya bila dia dinamakan Khidir karena bila dia duduk di atas rumput kering, maka rumput yang didudukinya berubah menjadi hijau. Jangan coba kalau ada rumput kering duduk di situ langsung hijau apa enggak? Enggak, berarti bukan Nabi Khidir. Dari takwil man tasdi alaihi sabra. Yang demikian itu takwil dari hal-hal yang kamu tidak mengerti, hal yang tidak bisa menahan diri terhadapnya sebelum kuceritakan kepadamu penjelasannya. Setelah Khidir menjelaskan kepada Musa tujuan dari perbuatannya sehingga lenyaplah semua kesulitan memahami dari Nabi Musa, ia mengucap menggunakan kata tasdik, sedangkan sebelumnya menggunakan kata tastati. Itu beda artinya ya, jadi jangan sampai salah. Tastati menunjukkan bahwa itu kesulitan untuk memahami, kuat dan berat, yaitu Saunabduka bitakwili malam tastati alaihi sabra. Aku akan beritahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Maka yang berat diungkapkan dengan kata bernada berat, sedangkan hal yang ringan digunakan kata ringan. Perihalnya sama dengan yang di ayat lain. Famasta'u ayyadharu, maka mereka tidak dapat mendakinya. Yang dimaksud dengan yazharu ialah ke puncaknya. Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka tidak pula melubanginya. Ya ini lebih berat lagi untuk melubanginya. Maka diumatkan masing-masing dari kedua keadaan tersebut dengan bahasa yang sesuai. Lafaz dan maknanya hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Apabila dikatakan dengan murid Nabi Musa awal kisah tersebut, dalam kisah selanjutnya tidak disebut-sebut lagi. Jadi ini tafsir ayat 82. Ayat 83, wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan keluar duluan.